Panitia beberapa waktu yang lalu meminta kepada saya untuk bergabung dalam forum Al-Hikmah, kajian Al-Hikmah Institut Makassar. Dan untuk malam hari ini saya diberikan topik menguak misi sains dan agama. Rekan-rekan semua, ini suara saya kedengaran atau kurang? Kedengaran Ustadz, jernih Ustadz. Kedengaran. Oke, baik. Topik ini sebenarnya sudah sangat populer di kalangan kita semua, utamanya rekan-rekan yang sudah lama di kampus atau lama mengikuti bacaan tentang sains dan agama. Keduanya ini kita hubungkan karena antara sains dan agama sama-sama mengklaim sebagai sumber dari kebenaran atau sama-sama memiliki metode untuk mengklaim isi dari keduanya itu membawa seseorang untuk menemukan kebenaran. Meski demikian, kita perlu mendalami keduanya ini dengan melihat perspektif yang spesifik antara sains dan agama. Dengan demikian, ini juga akan memberikan ruang kepada kita untuk membijaki tinjauan terhadap satu objek dalam kacamata sains dan agama. Sebab kadang-kadang ada problem sosial yang oleh para akademisi ditakar sebagai objek kajian sains, tapi dalam sisi yang lain selalu dikaitkan dengan urusan-urusan keagamaan. Sulit bagi kita sebagai umat beragama untuk sepenuhnya hanya menggunakan ukuran-ukuran saintifik, sementara pada sisi yang lain kita terikat dengan doktrin-doktrin keagamaan. Kira-kira begitu latar belakang dari pengkajian kita ini. Nah, dengan demikian maka mungkin lebih awal kita ingin melihat dulu perspektif dari kedua ruang perbincangan kita ini, ruang perbincangan ilmiah sains dan ruang perbincangan agama. Sayang sekali ketika kita menyebutkan sesuatu itu saintifik, dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai ilmiah. Saintifik itu ilmiah. Nah, kalau sains kita hadapkan dengan agama sebagai dua ruang kajian yang berbeda, maka seolah-olah agama itu tidak ilmiah jadinya. Karena yang ilmiah itu adalah sains. Nah, disinilah mungkin perbincangan kita akan kita perkaya dalam diskusi nanti. Pertama-tama kita definisikan dulu, kita samakan dulu perspektif kita, ruang tinjauan kita. Pertama, bahwa yang saya maksud dalam kajian ini dengan sains adalah yang oleh bahasa kita disebut sebagai disiplin ilmu. Jadi tidak semua pengetahuan kita dapat sebut sebagai sains. Semua konsep-konsep yang berkembang di dalam keilmuan misalnya, itu tidak serta-merta dapat diklaim sebagai sains. Sains memiliki metodologi yang khas dan itu diklaim sebagai metodologi ilmiah. Sejak era Renaissance itu bergulirlah satu metodologi untuk membedakan doktrin-doktrin yang mengklaim kebenaran itu sebagai sebuah
doktrin yang harus terverifikasi. Jadi bila mana ada sebuah klaim tentang kebenaran tapi tidak dapat kita verifikasi, tidak dapat kita buktikan secara metodologis dengan metodologi yang mereka definisikan itu, maka dia tidak dapat disebut sebagai sains. Dia tidak dapat disebut sebagai diklaim sebagai kebenaran. Nah, kebenaran saintifik itu pada prinsipnya dapat kita temukan dalam urutan-urutan metodologi ilmiah yang kalau kita kembali kepada pelajaran paling elementary dari metodologi ilmiah itu, kan pertama-tama kita menemukan masalah. Rumusan masalah itu kita buat hipotesa. Lalu hipotesa itu kita eksperimentasi. Lalu kemudian muncul kesimpulan, dan kalau itu berulang-ulang dilakukan uji coba dan menunjukkan pembuktian yang sama, maka konsep itu dapat dianggap sebagai sebuah kebenaran secara ilmiah. Dari urutan-urutan yang kita sebutkan tadi itu sebetulnya akhirnya kita sampai kepada satu kesepakatan bahwa pilar sains itu ada dua. Pertama, rasional. Segala sesuatu dapat diterima secara akal sehat, memiliki pembenaran berdasarkan nalar yang logis. Kalau tidak logis, tidak masuk akal, atau tidak masuk dalam nalar yang rasional, maka ia tidak dapat dianggap sebagai bagian yang bisa dibedah secara saintifik. Maka cepat-cepat saja kita katakan bahwa urusan-urusan yang dibahas oleh agama kadang-kadang itu tidak dapat dibahas secara saintifik, kadang-kadang begitu. Tidak dapat ditelaah dibedah dengan pisau sains. Pilar yang kedua dari sains adalah empirik. Segala sesuatu harus dapat dieksperimentasi. Segala sesuatu mesti dapat diobservasi. Kalau tidak, maka ia juga tidak dapat dibedah dengan pisau sains. Nah, karena itu sebenarnya misi sains di sini tidak lain adalah untuk mengungkap sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Jadi sains ingin melepaskan diri dari berbagai subjektivitas yang melekat pada satu objek kajian. Jadi kalau rekan-rekan itu mendalami metodologi ketika kita kuliah, atau misalnya di bangku kuliah itu Anda menyusun skripsi, tesis maupun disertasi, maka tentu Anda akan kesulitan untuk memasukkan beberapa terma di dalam penelitian Anda itu kalau dia tidak merupakan sesuatu yang rasional dan dapat diobservasi. Atau setidak-tidaknya kalau Anda menyusun indikator-indikator penelitian, instrumen dalam riset, maka instrumen riset Anda itu betul-betul harus dapat diverifikasi secara objektif. Dan dalam metodologi penelitian memang ada yang namanya metodologi penelitian sosial dan filsafat yang mungkin berbeda dengan penelitian sains alam ya, yang umumnya benar-benar dapat dibawa ke laboratorium, dapat diobservasi dengan metode-metode yang jelas. Tetapi sebenarnya dalam
batasannya sendiri, penyelidikan tentang ilmu-ilmu sosial dan terma filsafat misalnya, itu juga memiliki derajat objektivitas yang diukur oleh ukuran ilmiah, ukuran sains itu sendiri. Sehingga segala sesuatunya harus betul-betul berdiri di atas ketentuan-ketentuan sains. Bila mana tidak, maka ia hanya akan menjadi diskursus. Ia hanya akan menjadi pembahasan yang bersifat wacana, tidak dapat diklaim sebagai sebuah kebenaran ilmiah untuk merujuk kepada satu pegangan yang dapat dipedomani sebagai kebenaran seperti yang kita katakan tadi. Nah, kita ke agama sekarang. Kalau agama ini sebenarnya banyak definisinya ya, banyak perspektif. Tapi untuk kali ini saya perkenankan saya untuk tidak terlalu jauh mengantar diskusi ini pada definisi tentang agama, tetapi agama yang saya maksud ini adalah satu konsep yang mengandung seperangkat nilai, ya. Di dalamnya ada baik buruk, ada benar salah dan sebagainya, yang tidak membatasi diri pada hal-hal yang dapat diobservasi saja. Justru agama mengandung narasi yang terkait dengan doktrin yang sangat luas. Tidak hanya pada keyakinan terhadap satu hal yang dapat kita observasi, tetapi keyakinan justru pada hal yang dalam terma kita disebut sebagai gaib. Jadi alam yang tidak harus terverifikasi atau dapat diobservasi secara objektif, secara faktual. Nah, berbeda dengan misi sains tadi. Kalau pada sains tadi itu kita berjumpa dengan sebuah terma upaya untuk menguak kebenaran, upaya untuk menguak pembuktian dari keraguan-raguan atau upaya untuk mencapai sebuah keyakinan, keluar dari keraguan-raguan dengan melalui metode tertentu, dan itu tadi kita sebutkan dapat diverifikasi secara objektif, maka agama juga mengklaim mengantar kita pada satu keyakinan keluar daripada keraguan-raguan, tetapi dia tidak semata-mata menggunakan alat verifikasi objektif dan faktual.